Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut untuk membuat layout. Kalau kemarin belajar tentang relatif sama linear layout, hari ini kita belajar bagaimana membuat sebuah table layout. Namun sebelum ke layouting, saya akan ajarkan bagaimana untuk merunning sebuah aplikasi di device ya. Saya tampilkan dulu Android Studio-nya. Nah, ini tampilan di menu XML. Nah, XML ini digunakan untuk mendesain sebuah tampilan di mobile ya. Nah, sebelah kiri ini adalah widget. Widgetnya apa namanya komponennya? Komponennya ada widget, ada teks, ada button, ada layout dan sebagainya. Nah, ini kita tinggal klik aja kebutuhannya apa. Misalkan butuh teks misalkan. Tinggal klik aja di sini, klik, drop. Taruh di sini misalkan ada tulisan apa nih? Misalkan ada tulisan Hello World. Nah, ini berupa text view nih. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Text view. Misalkan text view atau password nih misalkan. Tinggal drag and drop aja sih. Kalau mau menggunakan drag and drop, tapi kalau mau menggunakan kode, klik yang sebelah kiri nih. Yang ada di sebelah kiri nih. Cuman agak berat di komputer saya. Nah, nanti bentuknya kayak kode kayak gini nih. Kalau mau menggunakan coding, tinggal masukin aja misalkan text view apa tulisannya misalkan mau dirubah nih. Misalkan selamat pagi misalkan. Ini menggunakan text view. Selamat pagi misalkan. Ini komputernya agak berat ya. Tinggal ngerubah di sini ya, di codingannya di sini. Nah, sekarang bagaimana sih cara merunningnya? Kita udah membuat desain nih dari tampilan yang udah kita buat kemarin. Bagaimana untuk mendesainnya, ngerunningnya? Misalkan selamat pagi ya. Selamat pagi. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau ini berdasarkan kode ya. Kita melakukan kode. Nah, nanti berubah nih tulisan Android text-nya berubah jadi selamat pagi. Yang ini nih selamat pagi. Nah, kalau ini belum saya masukin nih, apa nih kata-katanya belum. Nah, ini menggunakan text view. Nah, kalau misalkan mau menggunakan plain text, artinya dia berupa masukan atau password misalkan. Nah, password itu ntar bentuknya kayak password. Ketika seseorang memasukkan password, ntar bentuknya kayak bulat-bulat gitu. Nggak bisa diketahui apa sih yang di input oleh orang gitu. Gunakan password. Kalau email berarti dia email dan seterusnya. Nanti dicoba aja. Ini komponen desain di Android ya. Nah, sekarang misalkan Pak, nama aplikasinya mau saya rubah nih. Nah, itu adanya di sini, di string. Di string, kemudian di value, di string. Nah, nih, value string. Jadi di res, saya ulangi lagi ya. Itu ada di res, kemudian value, string. Nah, nama aplikasinya ini nih, ketika saya install atau saya running di mobile, namanya adalah belajar Android. Nah, di sini kalau mau nama aplikasinya apa ya terserah kalian lah. Misalkan mau cari jodoh misalkan ya silakan. Atau apa Julianto ya silakan. Berarti aplikasi Julianto misalkan. Nah, ini nama aplikasinya. Misalkan kalau yang di Gojek, GoFood, Gojek apa lagi ya? Grab. Nah, itu tulisannya tuh di sini. Dia naruh nama aplikasinya tuh di sini. Itu sering. Nah, style ini untuk layouting warna misalkan, terus atau labeling dan kalau style ini warna, nanti kita pelajari. Kita belum belajar ya, belum belajar lebih detail, kita hanya pengenalan aja nih. Kalau string, di sini juga nanti kita bisa membuat labeling ya, bagaimana mengkoneksikan variabel lah, tanda kutip variabel ke dalam XML. Nah, itu di string. Nah, kalau style nanti ntar hubungannya bagaimana sih menghubungkan color dengan stringnya seperti apa nanti dipelajari. Nah, sekarang kan kemarin kan sudah buat nih desainnya. Bagaimana cara ngerunningnya? Cara ngerunningnya ada dua cara. Yang pertama kita buat AFD Manager, itu ada di sini. Tapi untuk perkuliahan ini tidak menggunakan AFD Manager karena kalau kita menggunakan laptop yang ada di lab bahasa itu berat. Kemungkinan bisa runningnya bisa berapa jam. Jadi saran saya, kita ngerunningnya menggunakan HP, device, mobile. Ada yang Android kan?
Ada kan semuanya Android kan? Nah, jadi caranya koneksikan kabel datanya ke port USB yang ada di sini. Coba dimasukin USB-nya. Kalau yang menggunakan Android ya, kabel data ada nggak? Kalau yang nggak ada ya mungkin dicoba di rumah lah. Sebenarnya ada dua cara ya, ada dengan menggunakan IFD Manager atau menggunakan device. Tapi untuk di praktikum saya itu menggunakan device saja, karena kalau kita menggunakan komputer yang ada di lab itu runningnya lama dan bisa mungkin beberapa jam mungkin. Nah, alhamdulillahnya dalam bulan inilah ya, insya Allah mudah-mudahan ada komputer baru ya dengan spek yang agak lebih tinggi dari kegiatan P3 TV ya. Nah, kalau yang sekarang silakan dihubungkan antara kabel data dengan device-nya ke port desktop. Silakan. Udah? Sudah belum? Contohnya seperti ini ya. Misalkan saya colokin nih ke device yang ada di depan saya. Nah, ini ya. Nah, di sini. Nah, ketika sudah dicolok, nah baru ke detect-nya. Nah, di sini bakal ke detect nih. Kelihatan nggak mau saya? Nah, di sini kelihatan namanya Vivo 1904. Artinya device saya sudah terkonek dengan Android Studio. Nah, kalau sudah silakan klik tombol hijau ini, run. Nanti aplikasi kalian muncul di HP kalian nantinya. Coba. Nih, klik yang warna hijau ini. Klik run. Silakan dicoba. Jadi langkah pertamanya koneksikan antara kabel data dengan si device-nya. Kemudian nanti dia akan kedetek nih nama HP kayak merek HP kalian nih di sini. Tinggal klik run yang warna hijau ini. Nah, nanti apa yang kalian buat kemarin muncul tuh di HP kalian. Silakan dicoba. Silakan dicoba. Kenapa? Klik tombol hijau yang ada di run-nya. Nanti muncul tuh aplikasi desain yang kalian buat kemarin tuh. Misalkan yang kemarin yang relatif layout ya, nanti muncul. Ada yang sudah berhasil? Kenapa? Kalau yang nggak muncul device tuh ada settingan di sini nih, yang saya lupa di developer. Nah, itu harus disetting dulu. Diklik 2 kali kalau nggak salah. Kalau yang device-nya belum ke-detect ya. Atau saya kirim cara-caranya ya, kalau yang menggunakan device. Bentar. Itu disetting dulu di HP-nya itu. Saya lupa, merek tiap-tiap HP itu beda-beda sih. Di settingan di developernya kalau nggak salah. Sebentar saya cari di ini ya. Wah, internetnya lama. Kenapa? Benar. USB debugging yang di HP-nya itu disetting dulu. Si Amar udah jalan. Nah, Amar udah jalan. Tiap HP itu beda-beda ya. Di USB debuggingnya itu, di developernya itu di setting dulu. Ada yang ngeklik 7 kali, ada yang misalkan ngeklik berapa kali gitu. Mana Mar? Coba lihat Mar, yang Amar running Mar. Oh belum. Tapi device-nya udah ke-detect ya? Oke, tinggal klik run aja Mar. Yang warna hijau. Iya, yang warna hijau. Yang ini nih, mana ya? Sebentar, saya share ya. Nah, ini nih yang warna hijau ini nih. Nanti keluar hasilnya di HP Amar. Bentar. Hasil yang telah dibuat. Kenapa? Sebentar, saya share lagi ya. Nah, ini nih, yang warna hijau ini, yang ada kayak play ini, run.
Intinya harus ke detect dulu ininya device-nya. Nah, caranya bagaimana? Setiap HP itu ada beda-beda settingannya. Nah, salah satunya di USB debugging, kalau nggak salah di developer ya, kalau nggak salah itu diklik 7 kali. Kalau yang HP saya ya. Tapi tiap HP itu beda-beda sih. Ada yang di menu mana gitu, hanya berapa kali. Error, kenapa error? Tulisannya error kenapa? Device-nya belum ke detect berarti. Ah, hmm? Oh, di codingannya. Berarti di codingannya ada yang error berarti. Ada yang udah jalan? Kenapa? Coba ditampilkan, Mar. Saya jadiin host ya, Mar ya. Biar saya lihat codingannya. Mar. Ya, silakan coba di share screen. Di share screen, Mar. Mana? Mana? Nah, udah silakan. Errornya di mana? Oh, jangan yang on click ini dihapus dulu nanti nih. Yang main yang utama nih nanti yang dari edit tag bla 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 ini dihapus dulu nih. Nah, hapus dulu. Nanti kita belajar itu. Dihapus dulu, di delete. Makanya error kenapa? Ciri khasnya dia warna merah tuh. Di atasnya tuh. Karena ada warna merah tuh. Di main activity tadi tuh. Nanti kita pelajari. Nah, silakan di run lagi coba. Nah, itu main activity itu bagaimana menghubungkan desain yang kita buat ke codingan Java. Nanti kita pelajari. Itu errornya di situ tadi. Tunggu dulu, ini kan lagi install nih. Ada tulisannya di bawahnya tuh install. Coba lihat di bawah. Nah, muncul nggak? Muncul kan hasilnya? Muncul kan? Oke, sip. Ada lagi yang bermasalah? Si Amar udah muncul tuh di HP-nya. Kenapa nggak? Coba lihat codingan desainnya. Buka codingan desainnya. Codingan desainnya. Klik yang sebelah sebelah ini nih, sebelah kanan. Lagi kanan lagi. Ini kan desainnya. Bukan yang ini. Yang sebelah kanan, codingannya. Lagi kanan lagi. Iya. Oh iya, ini kan sebentar ke atas. Ini menggunakan constraint layout. Kan kemarin kan disuruhnya relatif. Berarti nggak ngikutin yang ada di tutorial YouTube berarti. Nah, iya. Dia menggunakan constraint layout nih. Ya pantesan tumbuk. Harusnya kan menggunakan relatif atau enggak linear layout. Nah, yang mana? Yang kemarin, tugas kemarin mana? Relatif sama linear layout mana? Mana coba tampilkan. Project aja, klik projectnya tuh. Projectnya diklik gitu. Di res, bukan di situ, di res. Yang mana? Saya nggak tahu yang mana. Si Amar yang buat tuh. Ini doang. Ah,
Yang ini. Yang ini. Ini. Coba di run. Sudah jalan? Nah, itu ada yang error tuh. Apa errornya tuh? Oh, udah ya. Sip. Oke. Udah jalan belum, Mar? Ya. Success operation. Yang mana yang benar? Yang ini. Yang benar, Mar. Yang mana, Mar? Oh, gitu. Loading. Oh, naruh filenya nih. Coba lihat layout linearnya tuh. Nah, itu bermerah tuh. Merah tuh berarti ada trouble di situ tuh. Nah, coba buka codingannya. Nah, merahnya tuh ya di mana gitu. Typo itu. Aduh, Mar. Nah, dihapus pula habis itu. Amar nih. Nah, itu masih merah tuh. Androidnya double tuh. Android titik 2. Enggak, yang tadi juga tuh. Double dua. Harus dihapus itu. Salah satu aja. Kan ada udah Android. Bukan yang tadi. Yang tadi. Nah, bantingnya. Nah, kan kalau dia ciri khas nggak merah, kalau nggak merah artinya nggak ada yang error. Biasanya kalau ada merah-merah di atas, yang di ini nih, di atas ini, itu ada masalah biasanya. Nah, itu merah nggak? Udah nggak lagi kan? Coba di run lagi. Coba lagi. Oh iya, operation Isak. Bentar, kenapa nih device? Iya, di D, ada nggak filenya di D Amar? Atau create baru lah, Mar, di create baru. Betul, copy paste aja. Nggak di copy paste. Coba ini di copy. Ctrl A. Ya terserah lah yang mana. Atau ini dihapus nih, layout linear XML-nya dihapus. Atau terserah yang mana. Yang mana? Yang ini ya, dibuat baru coba. File, dibuat baru. Kodenya udah di copy ya? Nah. Oh, pantesan agak lancar. Hah? Agak jam. Baru kemarin. Waduh, aduh mar. Buka. Nah, buat baru coba. Nah, copy paste taruh di situ. Ya, hapus saja ganti yang tadi. Delete, paste. Nah, simpen ya. Coba lihat desainnya. Desainnya lihat. Oh, ini masih pakai constraint ya. Ganti pakai linear atau enggak relatif. Kalau enggak dia dempet-dempet jadinya. Yang tadi activity tadi. Yang activity main XML. Enggak activity main XML tadi. Enggak, edit aja, diedit aja. Enggak usah tinggal dirubah aja, tinggal dirubah. Activity main. Klik activity underscore main XML. Iya, banteng ya.
Jangan di close, dibuka. Dibuka. Nah, ke codingannya aja, langsung ke codingannya, Nah, yang constraint bla bla itu diganti sama relatif, coba. Atau linear layout, terserah lah, yang atas. Atas. Ganti, hapus. Hapus lagi, terus. Lagi terus. Atas. Sebaris ya. Terus lagi. Enggak, benar tadi. Enggak benar tadi. Hapus. Enggak, hapus. Hapus dulu. Hapus sebelah. Terus, hapus. Hapus lagi, terus. Hapus. Dah, stop. Masukin relatif layout atau linear, terserah. Relatif, R-nya gede. Relatif layout, R-nya gede. Itu enter aja. Spasi. Nah, udah lihat yang bawahnya. Yang bawahnya udah relatif belum? Ke bawah, scrolling ke bawah. Nah, itu dirubah jadi relatif layout, hapus ya. Termasuk yang widget tadi, hapus. Nah, oke, ganti relatif layout. Oke, hapus. Relatif udah enter. Nah, coba lihat tampilannya. Ke desain. Nah, tampilannya seperti ini nih kalau pakai relatif. Kalau pakai relatif tampilannya seperti itu. Coba di run. Tampilan seperti itu kalau menggunakan relatif ya. Silakan di run. Lagi running itu, Gradle build running. Tunggu aja, sabar. Biasanya kalau dia berhasil ada finishing, tulisannya finishing. Nah, ini dalam proses tuh. Install. Nah, berarti bentar lagi tuh. Install tuh artinya dia melakukan instalasi di device. Nah, coba cek di HP-nya, muncul nggak? Muncul nggak tuh di HP? Enggak, di share screen-nya di close dulu, ditampilin. Share screen-nya di close. Share screen-nya di close. Kemudian ditampilin hasilnya yang dari device tersebut. Bisa. Tampilin aja nih. Iya. Di close dulu share screen-nya. Di close, kemudian tampilin. Share-nya di close. Ya. Kemudian tampilin mana? Mana nggak kelihatan tuh? Itu kan kelihatan ya. Warnanya black ya, hitam ya. Nah, itu tuh. Cuman button doang ya, button sama input ya. Ada lagi yang lain yang sudah berhasil? Siapa? Ibnu, silakan Ibnu, saya jadi host. Bentar, Amar saya close dulu. Ibnu, mana Ibnu ya? Silakan Ibnu di share screen. Ibnu silakan di share screen. Mana Ibnu? Mana? Coba saya lihat. Iya, nggak apa-apa. Tunggu aja. Puluh menit lagi nih ke close nih. Oh, cuman ini doang tulisannya. Tulisan doang ya? Nggak apa-apa, silakan. Ya, tinggal di run. Device-nya Realme ya. Nah, di run aja, udah. Udah nampil ya? Oke, thank you. Jadi itulah ya cara untuk merunning menggunakan device. Nanti kedeteknya di atas nih. Kita tinggal klik run. Nah, untuk mengubah nama aplikasi di value tadi, coba. No, klik value. Value sebelah kiri, value. Kiri, terus. Nah, value. Bawah. Value. String. Nah, nama aplikasi Ibnu My App. Nama aplikasinya. Nah, ini gunanya untuk nama aplikasi di di Android-nya gitu. Namanya My App.
Nah, bagaimana nanti untuk menggunakan icon? Nanti kita pelajari. Pak, saya punya icon nih di aplikasi saya. Nanti kita pelajari. Oke, silakan di close dulu. Itu di share screen-nya di close dulu. Nah, bingung kan? Aduh. Anak RPL nih. Nah, gimana nge-close-nya? Udah? Oke, sekarang saya kasih tugas. Tugasnya lanjut tentang table layout ya. Itu udah saya share di YouTube ya. Silakan dibuka aja di YouTube. Ada 2 tutorial di situ, silakan dicoba. Kemudian tugasnya adalah ngebuat laporan, kemudian buatlah sebuah case study yang menggunakan table layout. Saya share ya ininya, linknya ya. Nah, ini silakan dicoba di komputer masing-masing. Linknya ini. Mana ya? Oke. Nah, linknya ini. Silakan dicoba. Kalau kemarin kita belajar relative layout sama linear layout, sekarang kita belajar table layout. Nah, itu yang case pertama. Terus yang case kedua yaitu tentang pembuatan menu login. Nah, silakan dicoba di komputer masing-masing. Nah, itu ada 2. Silakan dicoba, kemudian dibuat laporan, kemudian dibuat satu case. Terserah tentang apa. Yang penting berhubungan dengan table layout. Desainnya terserah. Semakin bagus desainnya, semakin bagus juga nilainya. Semakin bagus juga nilainya. Ada yang tanyakan nggak? Silakan dikerjakan. Deadline-nya secepatnya. Kalau bisa hari itu bagus. Silakan dicoba. Jadi tugasnya adalah mempelajari table layout, kemudian membuat laporan, kemudian buatlah case study 1 aja. Desainnya bebas lah tentang bagaimana terserahlah. Yang penting tentang table layout. Mau tampilan misalkan tentang pendaftaran jodoh silakan. Atau pendaftaran apa silakan. Ada yang tanyakan nggak? Silakan dicoba ya. Itu linknya udah saya kirim di chat ya. Silakan dicoba. Cara ngerunning yang seperti tadi ya. Amar sama Ibnu udah berhasil loh. Nah, silakan dicoba.